Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories, channel yang akan membahas tentang kisah misteri, kasus kriminalitas, mitos, tradisi adat, dan sejarah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus kematian misterius seorang artis lawas bernama Hani Wahab. Kejadian ini sendiri terjadi pada tahun 2009 yang lalu, dan kematian sang artis membuat heboh dunia hiburan kala itu. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika setiap kali saya upload video baru. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Hani Wahab merupakan seorang pengamat model, artis, dan pemilik agensi. Walaupun tak banyak informasi yang bisa saya dapatkan mengenai Hani Wahab, namun yang pasti, dia merupakan artis yang cukup terkenal kala itu. Salah satu sinetron terbaik yang pernah ia mainkan ialah sinetron yang berjudul Wulan, yang tayang di RCTI pada tahun 2008. Namun sayangnya, Hani Wahab harus meninggal secara tragis. Tanggal 11 Maret 2009 pukul 6 pagi, Hani Wahab ditemukan tewas di kamar rumahnya di perumahan Interkota Duri Kosambi, Jakarta Barat. Orang yang pertama kali menemukan mayatnya ialah anak keduanya yang bernama Ahmad Sutrisno. Saat pertama kali ditemukan, kondisi tubuh Hani Wahab tertutup karpet lantai dan terdapat bantal yang bersimbah darah di samping beliau. Tentu saja penemuan itu membuat sang anak terkejut. Kejadian itu langsung dilaporkan ke kepolisian. Setelah sampai di lokasi, polisi langsung melakukan olah TKP untuk mengamankan beberapa hal yang nantinya bisa menjadi petunjuk apa dan siapa penyebab kematian Hani Wahab. Sedangkan mayat Hani Wahab dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo untuk keperluan autopsi. Dari hasil visum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ditemukan ada bercak cairan sperma yang mengering di bagian vital tubuh Hani Wahab, sehingga diduga korban sempat diperkosa sebelum dibunuh. Hasil visum lainnya menunjukkan adanya luka tusukan di sekitar kepala dan dagu, serta luka benda tumpul di bagian kepala belakang. Dari hasil visum yang keluar, sudah dipastikan Hani Wahab adalah korban pembunuhan. Seketika itu, kepolisian Polres Jakarta Barat langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi. Selama proses penyelidikan, polisi menduga bahwa kemungkinan Hani Wahab dihabisi oleh orang yang dekat, yaitu pelaku dan korban sudah saling kenal. Menurut keterangan beberapa saksi, pada Selasa 10 Maret 2009 pukul 19.00, Hani menerima 3 tamu yang menggunakan Suzuki EVP dan salah satu tamunya bernama Gunawan. Kemudian pada pukul 19.30, Hani menelpon Anto dari Anto Child Designer untuk menanyakan kesiapan kostum untuk anak didik korban yang akan melakukan fashion show pada 29 Maret 2009. Pukul 21.30, mobil Suzuki EVV meninggalkan rumah Hani. Saksi Ahmad Sutrisno yang merupakan anak kedua korban tidak melihat pasti apakah di dalam mobil terdapat 3 orang yang menjadi tamu ibunya. Kemudian mantan suami korban menelpon pukul 22.00, namun tidak diketahui apa yang dibicarakan antara Hani dan mantan suaminya itu, karena saat itu anak-anak korban sudah masuk ke dalam kamar tidur mereka. Selain tinggal bersama anak-anaknya, di rumah tersebut Hani juga tinggal bersama seorang pria bernama Amir, berusia 45 tahun. Amir sendiri masih punya hubungan keluarga dengan Hani. Dia tinggal di rumah tersebut untuk membantu-bantu tugas rumah. Awalnya, Amir dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Hani Wahab, karena diketahui pada malam kejadian Amir berada di rumah Hani Wahab. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Amir terbukti tidak bersalah sehingga ia dilepaskan.
Selain itu, beberapa tamu yang berkunjung ke rumah Hani Wahab pada malam itu juga diperiksa. Namun, tetap saja mereka juga tidak terbukti bersalah sehingga mereka bertiga dilepaskan. Kemudian, beberapa spekulasi bermunculan. Mulai dari ada yang menduga bahwa kematian Hani Wahab disebabkan oleh persaingan sesama agensi. Namun lagi-lagi semuanya tidak terbukti. Sepekan setelah kematian Hani Wahab, akhirnya penyelidikan kepolisian menemukan titik terang. Menurut beberapa saksi, selain Amir, ternyata ada seorang pembantu lagi yang bernama Hendy Lesmana berusia 30 tahun yang bekerja di rumah Hani Wahab. Namun sudah seminggu lebih tak pernah masuk kerja. Hendy sendiri pernah menjadi pembantu Henny pada tahun 2007. Namun Hendy hanya bertahan 4 bulan bekerja di rumah Hani. Lalu di awal tahun 2009 ia masuk kerja lagi, tapi cuma 1 minggu. Lantas pihak kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap Hendy Lesmana. Dan ia berhasil ditangkap di daerah Sukabumi. Dari keterangan Hendy Lesmana, akhirnya teka-teki kematian Hani Wahab berhasil terungkap. Ternyata, Hendy lah aktor di balik kematian sang artis. Hendy mengaku dendam karena sering dimarahi oleh korban, sehingga dia berniat merampok artis yang pernah menjadi majikannya itu. Tapi ia gelap mata sampai kemudian membunuhnya, dan bahkan memperkosa sang artis. Pada Selasa 10 Maret pukul 19.00, saat itu Hendy dan temannya yang bernama Rahmatullah merencanakan untuk melakukan perampokan di rumah korban. Pukul 23.00, kedua tersangka mendatangi rumah korban. Namun saat itu rumah Hani Wahab masih didatangi tamu. Rahmatullah kemudian pergi meninggalkan Hendy. Walaupun begitu, Hendy masih setia menguntit di depan rumah Hani Wahab. Pada pukul 23.30, tamu Hani akhirnya pulang. Hendy pun memulai aksinya dengan memasuki salah satu ruangan rumah korban. Sebagai mantan pembantu Hani, Hendy tentu sangat mengenal detail demi detail ruangan rumah tersebut. Hingga pukul 24.00, saat korban sudah dipastikan tertidur lelap, Hendy keluar dari ruangan tersebut, lalu mengambil PlayStation dan masuk lagi ke kamar Hani untuk mengambil tas yang berisi surat-surat dan uang. Setelah itu, Hendy masuk ke dapur untuk mengambil sarung tangan dan alu. Kemudian, Hendy masuk ke kamar Hani. Saat melihat Hani sedang tertidur, Hendy pun langsung memukul kepala bagian belakang, dagu, dan dada korban dengan alu. Kedebuk, kedebuk. Tak puas dengan pukulan alu tersebut, Hendy langsung membekap korban dengan bantal. Setelah dipastikan korban telah tewas, Hendy dengan teganya menyetubuhi mayat Hani Wahab. Bukan hanya itu, Hendy juga sempat-sempatnya memfoto kemaluan korban. Entah apa yang ada di pikiran Hendy. Setelah selesai melakukan aksi kejamnya, Hendy kemudian kabur ke Cirebon, kemudian ke Sukabumi, dan akhirnya berhasil ditangkap di Sukabumi. Beberapa barang bukti berupa alu, bantal, dan beberapa barang lainnya sudah diamankan oleh kepolisian. Kini Hendy harus mendekam di balik jeruji besi. Nah, itu dia sedikit rangkuman kisah tentang kematian misterius artis Hani Wahab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin kesalahan dalam penyampaian informasi, atau mungkin ada informasi yang kurang yang belum saya sampaikan. Mohon tulis di komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.